Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi prinsip syariah dalam transaksi pembayaran digital mengenai kajian atas e-wallet. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Pertama adalah latar belakang masalah. Yang pertama itu adalah pergeseran metode transaksi. Jadi, perkembangan teknologi finansial di Indonesia telah mengubah perilaku masyarakat secara signifikan. Dari yang sebelumnya bergantung pada pembayaran tunai, menjadi terbiasa dengan sistem pembayaran digital atau cashless. Yaitu fenomena ini ditandai dengan maraknya penggunaan e-wallet atau dompet elektronik yang menawarkan kepraktisan, kecepatan, dan efisiensi biaya. Kemudian yang kedua ada urgensi kajian hukum Islam. Jadi di tengah pesatnya adopsi teknologi ini, munculnya pertanyaan mendasar bagi masyarakat muslim mengenai status hukum transaksi tersebut. Kajian ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Umat Islam memerlukan kepastian hukum agar aktivitas ekonomi yang dilakukan tetap berada dalam koridor muamalah yang halal dan terhindar dari unsur yang dilarang. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah yang pertama ada bagaimana penerapan prinsip syariah dalam mekanisme sistem pembayaran digital melalui e-wallet. Yang kedua ada apakah praktik transaksi digital menggunakan e-wallet saat ini sudah sesuai dengan fatwa MUI tentang uang elektronik syariah. Yang ketiga, apa saja tantangan hukum Islam dalam menjaga keabsahan akad pada sistem pembayaran digital yang serba otomatis. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu menganalisis secara mendalam implementasi nilai-nilai syariah dalam teknologi finansial. Yang kedua, mengkaji kesesuaian antara praktik lapangan dengan landasan hukum Islam dengan fatwa DSN MUI. Yang ketiga ada menguraikan tantangan dan peluang integrasi sistem pembayaran digital dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konsep dasar pembayaran digital atau digital payment, definisi dan mekanisme. Digital payment adalah metode transaksi yang memanfaatkan teknologi untuk menyimpan, memproses, dan menerima dana dalam bentuk data elektronik. Seluruh proses pemindaian nilai uang berlangsung melalui sistem jaringan internet tanpa pemindaian fisik uang kartal. Evolusi teknologi. Konsep ini bermula dari gagasan David Beckham pada tahun 1983 tentang digital cash. Kemudian berkembang menjadi mobile payment pada tahun 1998 yang dipelopori oleh PayPal. Saat ini di Indonesia telah berkembang berbagai platform seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay yang menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat. Perspektif akuntansi syariah. Dalam tinjauan akuntansi syariah, pembayaran digital mendukung prinsip transparansi, syafaliyah, dan akuntabilitas, mas'uliyah, pencatatan yang otomatis dan waktu nyata, real time, meminimalkan risiko kesalahan manusia, human error, dan memudahkan proses audit syariah. Perspektif hukum Islam pada pembayaran digital. Yang pertama ada kaidah dasar muamalah. Hukum asal dari segala bentuk muamalah adalah mubah atau diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Prinsip ini menjadi pintu masuk bagi penerimaan teknologi finansial dalam Islam. Dalil Al-Quran. Dalam hukum ini
merujuk pada surat An-Nisa ayat 29 melarang memasang serta sesama dengan jalan yang batil dan menganjurkan perniagaan atas dasar suka sama suka atau antara din. Batasan menerapkan meskipun hukum asalnya boleh, transaksi digital menjadi terlarang apabila unsur destruktif antara lain ada riba, yaitu adanya tambahan tidak dibenarkan atau bunga, ada garor, ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Habis itu ada masir untuk spekulasi, unsur spekulasi atau perjudian, ada hadis penipuan atau penyembunyian data objek transaksi. Yang terakhir ada zulm, praktik yang menimbulkan ketidakadilan atau kezaliman bagi salah satu pihak. Selanjutnya, implementasi fatwa DSN MUI nomor 116 dari 2017. Legitimasi uang elektronik syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI telah menerbitkan fatwa nomor 116 DSN MUI garis 9 dari 2017 tentang uang elektronik syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan selama akad yang digunakan jelas dan terhindar dari unsur ribawi. Jenis akad dalam e-wallet, hubungan hukum antara penerbit dan pemegang uang elektronik harus didasari oleh akad yang sah, yaitu yang pertama akad wadiyah, yakni skema titipan di mana seorang pengguna dititipkan kepada penerbit dan dapat diambil sewaktu waktu. Yang kedua akad qard, ini skema pinjam-pinjam di mana dana pengguna dianggap sebagai piutang kepada penerbit. Yang ketiga akad ijarah, yakni skema sewa-menyewa jasa atas pelayanan penggunaan fasilitas sistem pembayaran. Yang terakhir akad wakalah, yakni skema perwakilan atau pemberian kuasa untuk melakukan transaksi. Selanjutnya studi kasus cashback dan e-wallet. Problematika cashback, salah satu fitur menarik dari e-wallet adalah pemberian cashback atau potongan harga. Dalam pandangan hukum, status hukum cashback bergantung pada akad yang mendasarinya. Yang pertama, jika menggunakan akad wadiyah, cashback diperbolehkan sebagai hibah dari penerbit kepada pengguna demi kemaslahatan selama tidak diperjanjikan di awal secara mengikat. Yang kedua, jika menggunakan akad qard, yakni cashback berpotensi menjadi riba karena dianggap sebagai manfaat tambahan yang ditarik dari sebuah pinjaman piutang. Rekomendasi penggunaan: masyarakat muslim disarankan untuk beralih atau memprioritaskan penggunaan e-wallet yang telah tersertifikasi syariah atau mengaktifkan fitur syariah pada aplikasi pembayaran. Hal ini untuk menjamin bahwa dana yang hendak tidak ditempatkan di bank konvensional yang berbasis bunga, serta fitur promosi yang ditawarkan tidak melanggar aturan riba. Selanjutnya, tantangan keabsahan akad di era digital. Transformasi ijab kabul, tantangan terbesar dalam fikih muamalah kontemporer adalah pergeseran bentuk ijab kabul. Kesepakatan yang dulunya dilakukan secara lisan dan tatap muka ini digantikan oleh tindakan elektronik seperti menggunakan tombol klik, verifikasi PIN atau persetujuan otomatis atau oleh algoritma. Isu kerelaan dan kejelasan. Dalam sistem digital muncul pertanyaan mengenai validitas kerelaan. Apakah pengguna benar-benar memahami syarat-syarat dan ketentuan yang panjang sebelum menekan tombol setuju? Selain itu, resiko kesalahan sistem atau gangguan jaringan dapat menyebabkan ketidakpastian
mengenai apakah transaksi telah berhasil atau gagal yang dapat memicu sengketa di kemudian hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya mengenai tantangan eksternal pengembangan ekonomi syariah. Yang pertama ada literasi digital dan syariah. Tantangan utama di lapangan adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat. Banyak pemuda maupun pelaku UMKM yang belum memahami secara utuh bagaimana mekanisme ekonomi syariah bekerja dalam platform digital. Hal ini bisa menghambat integrasi layanan syariah secara menyeluruh. Yang kedua, ada regulasi dan infrastruktur. Regulasi seringkali tertinggal dibandingkan laju inovasi teknologi. Diperlukan payung hukum yang lebih responsif untuk mengakomodasi model bisnis baru dalam fintech syariah. Selain itu, ekosistem digital syariah masih dalam tahapan berkembang dan menghadapi persaingan ketat dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki infrastruktur teknologi yang mapan. Selanjutnya mengenai peluang ekonomi syariah dalam ekosistem digital. Yang pertama ada inklusi keuangan. Digital payment menjadi katalisator bagi inklusi keuangan syariah. Melalui teknologi, layanan keuangan Islam dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan atau yang disebut unbanked people. Yang kedua, ada inovasi crowdfunding dan blockchain. Poin yang pertama, crowdfunding syariah, yakni platform urun dana berbasis digital memungkinkan mobilisasi dana umat untuk proyek sosial maupun pembiayaan usaha dengan skema bagi hasil yang adil. Selanjutnya ada teknologi blockchain. Manfaat blockchain dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekonomi syariah melalui sistem catatan yang transparan, tidak dapat berubah dan sangat aman, sehingga meminimalisir potensi penipuan atau blacklist. Terakhir adalah kesimpulan pertama mengenai harmonisasi teknologi dan syariah. Pembayaran digital pada dasarnya adalah alat yang bersifat netral. Keabsahan hukumnya dalam Islam tergantung pada bagaimana alat tersebut digunakan. Selama mekanisme operasional dan mematuhi fatwa MUI menjaga kejelasan akad serta bebas dari riba, dolar dan masyir, maka e-wallet adalah inovasi yang membawa kemaslahatan. Selanjutnya mengenai kebutuhan edukasi berkelanjutan, diperlukan sinergi antara ulama, pemerintah dan penyedia layanan untuk terus melakukan edukasi literasi digital syariah. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya menikmati kemudahan teknologi, tapi juga mendapatkan ketenangan batin karena bertransaksi sesuai dengan prinsip keyakinannya. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kepada penanya bisa tunjuk tangan. Perkenalkan, nama saya adalah Melani Pasaribu dengan NPM 24120123 dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar dalam menjaga keabsahan akad pada pembayaran digital? Saya Felicia Masya Jabat dengan NPM 24120138. Pertanyaan saya, apa salah satu peluang utama pembayaran digital bagi ekonomi syariah? Oke, terima kasih ya kepada penanya. Kami izin berdiskusi terlebih dahulu. Ya, silakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kami, yaitu apa tantangan terbesar dalam menjaga keabsahan akad dalam pembayaran dan transaksi digital. Jadi tantangannya itu yang pertama itu ada kepastian kesepakatan atau ijab kabul. Yang kedua itu ada ketidakjelasan objek atau barang. Yang ketiga ada tantangan dari regulasi dan kepastian hukum. Dan yang keempat itu ada risiko keamanan dan penipuan. Mungkin itu saja. Apakah sudah cukup? Baiklah, di sini ingin menjawab pertanyaan teknisnya, yaitu apa salah satu peluang utama pembayaran digital bagi ekonomi syariah.
salah satu peluang utama pembayaran digital bagi ekonomi syariah itu salah satunya adalah meningkatkan inklusi keuangan syariah secara signifikan. Pembayaran digital atau wallet membuka akses layanan keuangan yang mudah, cepat dan murah bagi masyarakat yang sebelumnya belum tergantung bank syariah. Cukup. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 12 yang dapat disampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mengaku. Terima kasih kepada audiens yang telah memberikan pertanyaan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.